ketika makanya ini pembunuhan karakter menurut saya kepada saya merasa terganggu, sedikit terganggu, tapi karena anak sendiri. Jadi dibilang tidak bela 1000% salah. Saya bela banget. Makanya suami saya udah di penjara. Makanya di BAP itu saya bela. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Cara. Halo guys. Halo. Pingkan Mambo. Kayaknya gak ada yang gak tahu deh Kak. Thank you udah undang aku. Aku juga yang makasih banget Kak Pingkan udah mau dateng. Iya, thank you. Anyway, tapi aku tuh kayak masih ngerasa gak nyangka gitu. Akhirnya bisa ketemu sama salah katanya satu. kamu ngefans sama lagu Kasmaran. Bukan lagi, gak cuman kasmaran gitu. Apa? Kok lupa judulnya lagi. Dirimu dirinya, kekasih yang tak dianggap. Kekasih yang tak dianggap. Iya. Banyak lah, karena dari dulu kayak zaman aku SMA gitu kan lagu kamu udah gitu naik daun. Tapi aku lagi salut sama kamu. Kamu rajin, sering bekerja, seorang ibu hebat. Harus Kak. Harus. Harus. Iya, jadi aku suka banget si lagu Kasmaran itu karena menurut aku tuh itu tuh enak banget didengerin kalau pas kita tuh bener lagi kasmaran gitu kayak. Iya, bener. Tak kuasa. Aku juga agak lagi kasmaran loh, lagi blush juga. Terus kan. Oh, lagi kasmaran juga. Enggak sih. Belum ada yang dikasmaranin, baru apa? Tes doang. Tes. Tebar pesona. Iya. Tapi anyway, berarti dirimu tuh nyanyi dari kapan sih? Awal mula karir tuh? Aku dari umur 21 sama Ratu. Oh iya, sama Ratu. Benar, sama Ratu, terus sama Dewa 19, terus Pingkan Solo sendiri yang kasmaran itu. Emang kasmaran itu emang nomor 1. Dulu ada Ringback Tone tuh sampai setahun atau 6 bulan tuh. Kasmaran tuh juara 1. Jadi kasmaran tuh udah bikin uang banyak tuh kasmaran. Karena emang enak, banyak pencintanya gitu maksudnya. Iya. Lagu kasmaran tuh. Iya. Orang lagi kasmaran denger lagu itu makin kasmaran. Jadi pengen kasmaran lagi. Udah gak bisa nih. Aku mau komen jadi kasmaran sama suami gitu kan. Dan sama pekerjaan. Aduh. Gitu. Anyway, Kak Pingkan, anaknya berapa sih? Anakku 5. Banyak ya? Banyak sekali. Lumayan. Iya. Masih banyak Gen Halilintar. Itu 11 ya? Iya, aku setengahnya. Lumayan. Itu gimana rasanya punya anak 5 nih? Seru. Emang ya? keinginan aku emang pengen punya anak banyak. Terus it become true. Tapi serunya tuh seru juga Kak. Ketika kita dalam masalah. Terus kita gak ada jalan keluarnya. Seru banget tuh Kak. Berjuang yang lagi berdarah-berdarah. Sampai anak semuanya itu bisa makan. Ada minuman, ada makanan. Itu kalau kalian merasakan perjuangan aku membesarkan anak 5 itu seru dalam tanda kutip tegang. Seru ya benar. Air matanya tuh udah kayak air mata berdarah-berdarah gitu. Iya sih, tapi seru, rame, berisik di rumah, berisik banget. Mana ada masih kecil-kecil ya. Tapi serunya juga di otak kita juga kalau misalnya kita anaknya banyak tuh. Kan aku gak ada babysitter, gak ada mbak. Jadi aku harus kayak urusin. Tapi jadi otak kita harus multifungsi. Kayak harus benar-benar cepet gitu. Kalau enggak kan kita sambil kerja cucian belum kering apa kan. Gitu-gitu juga kan. Iya, tadi aja datang. Membagi-baginya otak kita ini yang terbatas. Iya, jadi sambil ngurus rumah. Iya, ngurus rumah, masak. Terus ada ini bisa ini nggak, duitnya berapa gini-gini. Sampai juga live TikTok, bisa nggak sih? Iya, nggak apa-apa. Sampai juga live aplikasi juga, sampai cari duit di sini. Sampai itu baju-baju buat nanti malam juga jualan gitu. Jadi itu pegawai ini macam-macam. Jadi kayak nggak gampang juga sih gitu. Tapi kalau kita terus menjalaninya, lebih mudah, lebih jago. Pada akhirnya jago beneran gitu sekarang. Ya nggak jago banget sih, cuma jago aja. Tapi memang wanita itu dikasih anugerah sama Tuhan multitasking ya. Betul. Karena wanita tuh hebat. Iya, karena akhirnya seperti itu. Kalau sambil cowok nggak bisa gitu, cuma satu aja. Terus wanita tuh kalau aku bilang kan wanita kalau di kitab tuh bilangnya kalau dia adalah dia adalah yang paling kuat di keluarga. Walaupun wanita harus hormat sama suami kan. Betul.
Tapi wanita itu tiangnya suami, apa itulah ngomongnya. Jadi sebenarnya kalau aku simpulin sebenarnya di keluarga itu yang paling penting tuh ibu, seorang ibu. Ibu tuh harus kuat, karena bapak bisa lemah, tapi ibu nggak boleh lemah. Iya. Harus Wonder Woman ya. Iya, kalau ibunya lemah semuanya ikut lemah. Belum lagi rumah berantakan kalau ibunya lemah. Iya, bapaknya mah maunya yang rapi gitu, iya, kan. Gitu, bener. Dia nggak tahu nih tangan emak-emak udah kayak cumi-cumi gitu kan. Parah. Tangan emak-emak ini parah kan. Iya. Anyway, aku manggilnya Kak aja lah ya, karena kita selisih agak jauh sudah ya. Tapi dekat 2000. Iya, tapi nggak apa-apa sih karena Kak Pinkan ini masih awet muda, jadi aku manggilnya Kak aja. Benar. Jadi Kak Pinkan, kemarin itu kan pasti dirimu ya udah tahu lah ya bahwa Ananda Michelle ya itu habis dari sini, dia bercerita dan lain-lain. Tapi aku sendiri di sini nggak mau hanya mendengar dari satu sisi. Jadi mungkin nggak cuma aku, pasti teman-teman yang kemarin nonton juga pengen denger nih. Benar, ini baru pertama kali nih keluar rumah. Oh ya. Maksudnya keluar untuk klarifikasi. Jadi akhirnya keluar juga dari sangkar. Akhirnya ngomong juga gitu ya. Di sini lagi ya, eksklusif. Di tempat eksklusif pertama. Iya, jadi pasti pengen denger juga sisi dari Kak Pinkan itu gimana, karena banyak banget pertanyaan dan sebenarnya nggak cuma dari mereka, dari aku pun juga penasaran gitu. Bener, pasti ya. Ya, nah mungkin boleh nih diceritain yang kejadian yang berawal di tahun 2018 sendiri itu, kalau dari sisi Kak Pinkan itu sebenarnya ceritanya gimana? Ya sebenarnya aku mau klarifikasi aja ya, bahwa bahwa yang dibilang Michelle itu kalau saya ibu yang gak baik itu 1000% salah total ya. Salah total ya, karena Michelle sebesar itu dari kita bercerai dengan suami yang papanya Michelle itu. Hanya aku yang membesarkan Michelle sampai Michelle jadi besar, itu hanya aku. Dan aku melewati kesulitan yang ketika kita kesulitan juga kita tidak merasa ada yang aku nggak mau ke arah situ sih, intinya aku cuma bilang aja sendirian. Aku membesarkan Michelle dari kecil ke Amerika, aku bawa kemana aja, jadi tidak mudah, apalagi anak saya bukan cuma satu kan, ada 5. Michelle itu kan satu anak yang bicara, tapi anak saya ada 4 lagi yang lainnya yang juga ada yang besar juga. Seumur Michelle juga. Jadi kalau Michelle seperti itu bilangnya nggak mungkin ya, karena 4 anak aku yang lainnya juga diurusin dan mereka ada makanan, ada minuman, dan mereka sangat sejahtera. Nah tapi kan nggak bisa tiba-tiba sejahtera, karena kan dari kecil tidak mudah untuk mencari uang dari kita waktu itu zaman sulit gitu. Apalagi ditambah permasalahan seperti ini. Berarti kan suami aku yang sekarang kan nggak ada selama 3 tahun. Udah di penjara dari tahun 2021 ya. Dan aku kan nggak pernah, intinya sejak itu kita guncang keluarga kita, yang makanya yang kita sampai jual cobek itu. Ya itu kita guncang, dari rumah besar kita harus pindah ke rumah kecil. Nah itu Michelle tidak membantu gitu loh, dan aku tidak mudah untuk seorang ibu, tidak ada suami yang tiba-tiba, ya biasanya kan patungan bayar-bayarnya. Tapi karena ada masalah ini, saya harus menghidupi 5 anak yang mana mereka masih kecil-kecil dan gak ada mbak. Kalau kita lagi susah, ya benar-benar susah. Waktu 3 tahun lalu saya harus pindah ke rumah kecil, wah itu kalau bisa saya makanya nangis darah sih itu. Nangis darah sampai hari ini saya bisa ada di sini, bisa punya mobil, bisa di apartemen yang cukup gitu ya, yang semuanya sejahtera. Hari ini anak-anak saya bisa makan susu, daging, semuanya, sirloin atau apa, bisa beli sepatu yang mereka suka, sebut aja, tinggal beli aja. Maksudnya nggak sombong sih, cuma untuk ada di 3 tahun membesarkan 5 anak itu, apalagi saya kan jarang ada nyanyi dari dulu gitu, jadi saya membangun usaha itu dari 4 tahun yang lalu. Saya membangun toko baju, ada apa, itu nggak gampang. Kita pernah kita sampai hampir tidur di jalanan. Terus kita numpang ke teman kita, namanya makasih Ci Acan, yang udah numpangin aku rumah 2 hari aku di rumahnya teman aku. Sama Michelle juga. Sama Michelle juga.
kita nggak punya rumah, terus aku subuh-subuh jualan kue, mesti beli garam, mesti beli gula, nggak ada yang bantu. Ketika kita minta bantu saudara juga, maaf ya itu bukan urusan gue. Aku bilang, oh iya, maksudnya kita cuma pinjam 50.000 gitu. Tolong dong pinjam buat makan gitu. Padahal itu saudara gitu. Aku nggak mau sebut lah, nggak mau jelekin orang. Jadi ya maaf ya itu bukan urusan saya. Oh bukan urusan kamu. Padahal cuma pinjam 50.000 ya. Iya, terus selama Michelle dari kecil juga kemana-mana juga. Saya kemarin juga kena habis satu mobil 150 juta. Saya hampir jadi gelandangan di Bali. Kena tipu mobil? Bukan. Apa? Untuk jenguk Michelle, kakinya patah itu ke Bali. Saya jual mobil. Oh jual mobil? Enggak, tadinya nggak jual, cuma jual motor doang 4 juta berangkat. Terus nggak mau ketemu, pokoknya intinya susah lah ketemu dia Michelle. Habis itu saya jadi bilang bukan gelandangan ya intinya kita nggak punya uang, kita juga nggak tahu di Bali mau makan apa karena uang kita habis. Jadi kita mau pulang ke Jakarta nggak bisa. Jadi aku 3 hari itu bingung, aku tinggal di hotelnya bingung di mana. Aku bawa bayi-bayi itu untuk nemuin Michelle. Nah terus sampai kita pulang ke Jakarta, intinya udahlah saya mau bilang aja, intinya kita bisa pulang ke Jakarta lagi karena kita jual mobil juga. Jadi Michelle kemarin patah tulang di Bandung juga aku yang beliin tongkat, aku yang beliin obat, terus aku juga jemput. Kan aku punya mobil Alphard. Nah itu kan bensinnya mahal. Di saat kita lagi terpuruk, mungkin kalau kita kondisinya oke, biasa-biasa aja. Cuma ini bensinnya berapa? Waktu itu kita sampai Tasik juga jemput Michelle, taunya nggak mau pulang, balik lagi. Itu bensin Alphard tuh kurang lebih 2 juta lah sama makan sama segala macam. Terus saya membesarkan 5 anak itu ya susah lah. Coba aja saudara di posisi saya, anaknya 5, satu cebok, yang satu ini, yang satu itu. Saya nggak pernah bilang sama orang, tapi karena ini udah diceritain sama Michelle ya saya ceritain bahwa saya ibu yang sangat baik dan sangat bertanggung jawab. Dan Michelle ketika dia pulang, Mam HP, langsung saya beliin HP 10 juta. Itu itu uang itu bukan uang asal mumut, uang dari jualan pisang goreng yang cuma 50.000, 100.000. Sampai kita pernah kita dia punya HP, kita nggak makan, belum makan, kita nggak minta Michelle, padahal dia pakai HP itu 10 juta. Tapi karena aku tahu dia suka banget sama HP itu, kita mami bisa kerja, sabar ya. Kita muter Jakarta cari hotelnya pun cari yang endorse supaya kita bisa duduk di situ gitu. Terus akhirnya ya itu aku sepanjang nyetir 12 jam keliling Jakarta nangis, padahal di sebelah aku Michelle pakai HP itu. Dan dia dia nggak mau jual HP dan aku juga nggak mau. Aku udah kode sih, tolonglah jual lah buat kita makan dulu gitu. Ngapain gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi yang karakternya kayak begitu ya cuma Michelle doang. 4-4-nya ini karakternya baik banget gitu sama saya. Jadi dan Michelle ini sudah sejak 5 bulan udah nggak di dalam rumah. Jadi dia tidak ikut papanya dan tidak ikut saya juga. Kayaknya gitu. Soalnya kayaknya begitu sih menurut ceritanya. Jadi ya ini sulit mengatur dia ini sulit gitu. Dia maunya sama teman-temannya di kos-kosan, mau ngapain gitu. Bukannya bantu mamanya, kecuali suami saya sekarang ada di rumah, dia takut dia apa-apain. Ini kan nggak ada. Tapi dia tinggal bersama papanya dan dia tidak tinggal bersama saya. Dan saya udah bolak-balik jemput-jemputin Michelle seorang ibu, tapi dia nggak mau pulang, maunya sama temen-temennya itu yang titik-titik gitu lah. Oke, wah lumayan panjang ya ceritanya. Dan apa ya kalau aku lihat sih, anyway kemarin ada pernyataan Michelle yang sebenarnya bilang katanya Mama itu is a good mom juga kok. Buat dia tuh Kak Pinkan tuh adalah ibu yang luar biasa. Bukan juga, super, iya. Tapi dia memberikan. Bukan juga. Saya hidup dan mati, keringat, rambut, darah, mata. Kalau teman-teman nggak tahu sih, makanya teman-teman yang nonton itu nggak tahu seorang Pinkan gimana. Mungkin teman-teman boleh nyebut aplikasi nggak sih? Boleh. Teman-teman nonton TikTok aja, 24 jam HP saya nyala, terus teman-teman coba bergaulah dengan saya. Memang gaya bahasa saya beda dengan yang lain. Karena apa? Ya karena saya kerja terus. Jadi nggak pernah nggak kerja gitu, kerja terus buat anak-anak. Iya.
Nah kemarin Michelle tuh ngomong gitu, katanya Kak Pingkan tuh adalah ibu yang di mata dia maksudnya is a good mom, terlepas dari mungkin yang kejadian dia merasa tidak dibela di part itu. Nah jadi apa ya tadi banyak banget pertanyaan santai gitu. Aja, santai aja. Jadi gue bingung gitu kan. Ada pegawai, ada pegawai. Ada editor. Santai aja, santai aja. Jadi mungkin pertanyaan aku agak aku flashback lagi ke 2018 di mana di balik perjuangan seorang ibu tentunya ya untuk bisa membesarkan, mensejahterakan bertanggung jawab atas seorang anak. Tapi di tahun 2018 itulah si Michelle itu bercerita bahwa kasus awal mulanya di umur dia 12 tahun itu dia merasa ada pelecehan seksual itu. Nah itu kejadian itu dari sisi Kak Pingkan sendiri gimana? Jadi di keluarga kita intinya ada yang saya izinkan orang tahu dan hak saya juga tidak membesar-besarkan masalahnya, ya kan? Bener gak? Kalau kita ceritain semuanya, saya tahu. Nggak tahu semuanya, kejadiannya saya nggak tahu. Kejadiannya kan saya nggak tahu. Dan jadi tapi pasti seorang ibu pasti bela anaknya pasti. Kalau nggak saya tonjok aja udah syukur. Betul, istilahnya. Sampai kejang-kejang, sampai mati, sampai kayak udah gila gitu saya sebagai ibu. Nah di sini saya merasa agak terganggu, yaitu kenapa saya yang jadi bully seluruh orang di Indonesia, kenapa saya yang jadi dibully? Iya. Disudutkan begini, jangan bunuh karakter saya dong. Jangan kalian menghakimi dong, kalian tidak mengerti posisinya. Iya. Michelle bisa besar juga tidak tumbuh dengan sendirinya. Dikasih makan supaya besar. Iya. Ya itu nggak mudah, untuk membesarkan 5 anak tuh nggak mudah. Dan saya tuh kaki jadi pala jadi kaki untuk besarin anak tuh nggak mudah banget, sangat gak mudah gitu. Gue jadi lupa tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah kejadian itu tuh mungkin itu benar terjadi atau apakah Kak Pingkan itu juga melihat langsung? Karena kan Michelle merasa waktu melapor itu ini menurut Michelle ya, tidak ada respon yang baik gitu. Maksudnya kok nggak dibela, malah aku pernah kayak diabaikan gitu. Benar. Itu gimana? Itu salah ya, salah total. Ketika makanya ini pembunuhan karakter menurut saya kepada saya. Saya merasa terganggu, sedikit terganggu, tapi karena anak sendiri. Jadi dibilang tidak bela 1000% salah. Saya bela banget. Makanya suami saya udah di penjara. Makanya di BAP itu saya bela Michelle. Saya bela Michelle. Kalau nggak dibela nggak salah dong dia, nggak masuk dong. Ya saya bela yang benar dong. Ya maksudnya saya bela anak saya gitu. Tapi saya bela. Intinya saya bela yang benar gitu. Saya bela anak saya. Cuma ada yang boleh diceritakan di publik. Betul. Dan hak saya juga untuk tidak membesarkan masalah. Kalau saya mau membesarkan masalah bisa di sini tambah wow nanti saya ngomong. Tapi ini aja udah wow. Udah sampai sini aja, case close. Saya cuma hadir, cuma mau bilang klarifikasi bahwa saya ibu yang baik. Dan Michelle tuh mau ke TV juga saya yang beliin baju, juta-jutaan juga saya yang beliin baju semuanya. Intinya dia di Bali juga saya beliin, Mam mau beli merek baju mahal, udah Mami transfer ya, kamu pilih aja semua yang mana, kasih tahu tinggal transfer. Mam minta uang, nggak usah minta uang, tinggal pilih aja. Ya aku maunya cash, nggak usah, tinggal pilih aja, nggak usah dijebrekin gitu di ATM. Segitunya saya sayang sama dia. Itu kalau lagi ada uang, kalau nggak ada ya kayak Mam bayar utang dong, gini. Ya sebentar lagi susah, aku bilang gitu. Lagi ini, ya kalau lagi ada gitu. Jadi ya ada yang intinya pasti seorang ibu bela anaknya, itu pasti. Tidak pernah saya tidak membela anaknya. Ibu mana sih? Saya tuh buat Michelle, saya tuh buat anak. Saya tuh udah nggak punya kehidupan teman-teman. Sampai kalau saya boleh sedih, kalian lihat dong, single aku mana, lagu aku mana. Mana sempet aku bikin single. Aku setiap hari tuh mikirin pampers ini berapa, susu ini berapa. Emangnya mereka tumbuh langsung sendiri tiba-tiba besar.
Ya single diurusin juga, tapi kan teman-teman nggak tahu 3 tahun belakangan ini apa yang udah terjadi sama saya. Kalau saya masih bisa hidup aja ini udah syukur. Jadi sebenarnya kenapa saya juga nggak nangis? Kan udah 3 tahun yang lalu juga udah saya serahin ke negara Indonesia. Semua bukti, semua apa saya udah serahin ke Indonesia, dan juga saya juga tidak ada di lokasi ketika itu terjadi karena kan aku harus sejak aku bercerai dengan papanya Michelle, aku harus cari makan, cari uang buat anak-anakku, sampai jual pisang goreng, sampai apa kalian tahu kan. Jadi nggak ada waktu buat aku untuk apa namanya, nggak mudah, intinya nggak mudah. Oke, kalau memang maksudnya berarti pernyataan Michelle yang kemarin itu nggak seperti kenyataannya gitu ya. Walaupun juga ada cerita yang saya tidak bisa cerita di sini, yang saya sudah cerita di pengadilan, sudah saya cerita. Kalau saya cerita lagi di sini tambah besar, tambah heboh. Karena itu terlalu besar, dan itu cukup saya aja yang tahu. Jadi menurut saya cuma sampai situ aja deh. Saya mau jelasinnya. Kalau saya ibu yang sangat sayang sama anak. Dan suami saya sudah selesai urusannya, udah di penjara. Ya. Berapa tahun? 9 tahun ya. 9 tahun ya, lama juga ya. Nah, kalau boleh tahu, sebetulnya reaksi Kak Pinkan sendiri ketika mendengar anak kandung gitu ya mendapatkan pelecehan seksual, apa waktu itu reaksi pertamanya? Pengen bunuh gitu. Iya. Pengen tabok gitu ya. Ya geram. Jadi pertama kali mendengar pernyataan dari Michelle itu geram ya? Hampir gila. Makanya kalian suka lihat aku lucu, suka lihat aku aneh. Ya itu efek-efek, bukan efek ya. Itu makanya kalau kalau cuma disakitin, difitnah gitu, udah terlalu sering. Itu beban saya udah bukan sampai situ. Bukan saya nantangin masalah, bukan. Puji Tuhan saya bisa kuat karena saya udah sering alamin penderitaan yang kayak tadi saya bilang. Minta dong pinjam 50, maaf bukan urusan saya. Saya ibu hamil. Ini dong, mau pisang goreng dong, nggak ada. Pas saya lihat di mobilnya banyak uang. Jadi intinya saya tuh air matanya banyak banget, terlalu banyak. Jadi nggak fair buat saya, nggak adil kalau saya lagi sekarang yang disakitin. Karena dengan suami saya udah di penjara, itu juga udah sangat tersiksa. Saya satu sisi suami, satu sisi anak, dan pasti saya bela anak juga. Dan ada cerita-cerita yang menurut saya agak mission impossible gitu. Kayaknya kita kan sebagai pendengar kita juga kan menganalisa dong kenapa ini bisa terjadi. Ada cerita-cerita yang gimana tapi saya nggak bisa jabarin di sini karena nanti bakalan tambah kepo. Ya boleh cerita apa yang bisa Kak ceritain aja. Ya intinya waktu itu responnya saya nggak terima gitu kan, pasti nggak terima. Berarti sempat, dan untuk menetralkan perasaan itu butuh bertahun-tahun. Bahkan sampai hari ini juga saya marah sama suami saya. Bukan marah lagi, marah. Kenapa gini? Nggak ada yang nggak bilang iya, nggak bilang enggak gitu. Jadi tambah kesel gitu. Jadi tapi juga kan saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa bilang orang ini nanti masuk neraka ini. Saya juga nggak bela suami saya juga nggak bela. Terus nanti Michelle nanti gini ini. Itu kan maksudnya saya sayang anak udah gitu. Saya cuma mau klarifikasi saya sayang anak. Kalau nggak sayang anak suami saya nggak ada di dalam penjara. Itu BAP saya. Saya bela Michelle. Nah, jadi Michelle mungkin lagi apa mungkin, jadi dia bingung kali dia. Nah jadi kalau kemarin yang aku lihat gitu ya Kak ya, yang jadi dilemanya Michelle itu adalah kenapa mungkin Kak Pinkan masih mempertahankan pernikahan dengan suami, dan akhirnya Michelle pun jadi takut nanti suatu saat beliau itu keluar dari penjara, entah dia melakukan hal yang sama atau dia melakukan pembalasan seperti itu. Jadi saya sih terus terang sudah nggak ada hubungannya dengan suami, makanya saya di TikTok pun juga saya bilangnya ayo pasukan janda gantung mana suaranya. Udah bercerai kan? Makanya tadi saya bilang saya lagi kasmaran, itu hak saya dong walaupun surat cerainya belum jadi.
Oh, ya jadi saya kan bilang lagi tebar pesona, saya belum bilang, saya nikah loh sama ini, baru salah. Ya saya kan hak saya dong, saya tidak merasa jadi istri kok selama 3 tahun, bahkan selama 7 tahun ini saya tidak merasa jadi istri. Saya tidak pernah dianggap aku tidak pernah merasakan seorang suami sayang istri, itu nggak pernah. Jadi maksudnya saya ngerasa sendirian terus selama ini gitu. Tapi kalau mau suruh nyalain suami saya, ya saya tidak melihat kejadian itu. Tapi kalau suruh bela juga, saya juga ngapain bela? Maksudnya bela, oh suami saya bener. Ya enggak, saya nggak bilang bela kan. Enggak. Okay. Ya tadi aku juga sempet bingung di situ. Maksudnya kayak tadi Kak Pinkan ngomong sekarang lagi kasmaran tuh, maksudnya tuh jadi ingat, oh apa berarti banyak udah. Di TikTok tuh yang suka sama aku, yang mau nikah sama aku tuh ngantri. Iya benar. Tapi ya cukup menghibur lah di saat kita nggak rasa disayang sama suami. Saya bilang sabar semuanya, tunggu surat cerainya selesai. Oh ya. Sabar. Jadi surat selesai kan bisa langsung masuk kalau. Tapi kan maksud aku jawabannya tuh intinya kan ini orangnya juga masih di dalam penjara. Jadi tunggulah sampai sebentar dulu gitu loh, sebentar karena kan orangnya juga di dalam. Jadi maksudnya ini kan juga udah saya jatuh, terus saya sesama keluarga saling penjarain, terus saling ceraiin juga. Udah ini sih saya udah jatuh ketimpa tangga, kejedot truk gitu. Jadi maksudnya sebentar, tenang sejenak gitu loh. Tenang sejenak. Dan juga pun ketika kita bilang tenang sejenak kan hari demi hari tuh listrik bunyi, pampers berapa, susu berapa. Nah itu emang gak dikerjain, emang cuma urus cerai doang. Emangnya itu nggak dikerjain kayak beli susu, itu kan harus aku jualan baju, main TikTok, uang-uang itu kan untuk anak-anak yang 4 selain Michelle itu saya biayain gitu. Jadi bukan cuma urusan cerai doang urusannya, itu mah gampang. Saya mau suruh cerai juga memang officially memang aku nggak merasa jadi istri gitu loh. Jadi aku nggak merasa punya suami sebenarnya sih. Kak Pinkan nikah sama yang suami yang kedua ini tahun berapa? Tahun 2013. Dan maksudnya sejak kapan Kak Karena Pinkan? aku susah sendiri. Oh. Sejak kapan Kak Pinkan tidak merasa? Walaupun adiknya suami kadang transfer kasih kita uang, gitu. Tapi secara uang mungkin dia bantu keluarganya dia, mungkin adiknya suka transfer aku. Puji Tuhan ya Kak Indah yang suka bantu kita, ada orang-orang baik mereka. Cuma nggak sejalan aja saya sama suami itu nggak sejalan. Jadi kadang-kadang suami saya juga suka ya bilang itu deket sama siapa itu, cowok siapa itu di TikTok gitu atau di mana itu saya punya videonya apa-apa. Dalam hati saya balas ke dia, kok nanya-nanya sih cowok siapa? Aku bilang emangnya aku istri ya, emangnya aku istri gitu. Selama ini kalau aku susah juga mungkin adekmu bantu, tapi secara emosional kamu tidak bantu sama sekali. Oke, berarti memang sejak dulu hubungan sama suami pun memang sudah tidak baik ya? Iya, nggak pernah satu visi sama suami itu nggak pernah. Itu dari kapan? Dari nikah. Dari 2013 berantem. Oke. Nah jadi memang karena Kak Pinkan sendiri sudah ada mungkin masalah dengan suami ini, terus tapi sekarang ini memang belum bisa bercerai secara resmi karena masih belum aja kan lagi karena lagi di dalam penjara juga. Terus kita maksudnya tenang juga karena kan kita perceraian itu. Dan di agama saya itu tidak boleh bercerai. Nah, tapi pun kalau saya suruh cerai mau banget gitu. Saya juga kan pengen dong punya suami yang bahagiain aku sampai aku mati nanti gitu. Tapi kalau bicara tentang cerai di sini tuh anak saya kan ada yang bayi-bayi, yang itu yang ikut di bawah itu kan mereka manusia juga. Nah, saya mikir juga anak ini kan bayi, mereka harus tumbuh lagi menjadi anak-anak yang tanpa ayah. Iya. Nah, saya harus mikirin yang kecil-kecil itu dan anak kecil-kecil itu kan saya cium setiap hari, saya nangis, saya kerja mati-matian buat anak. Kalau bisa diceritain, aku tuh tidak pernah tidur, aku bisa loh tidak tidur 2 hari, sering. Karena apa? Lagi cari uang. Nah, itu buat siapa? Buat anak-anaknya itu. Jadi saya pikirin tidak mudah memikirkan masalah begitu aja langsung cerai aja. Mungkin kalau secara orangnya juga lagi di dalam gitu masalahnya. Terus nanti kalau misalnya pulang,
saya juga tidak akan memperbolehkan suami saya masuk rumah karena kan bahaya untuk pada anak-anak kecil. Ini kan anak kecil lagi urusannya. Ya pasti dong saya menjaga. Betul. Masa terulang 2 kali? Ya, ini itu kan sih, anak kecil lagi kasusnya kan. Itu yang sempat aku tadi juga mau nanya gitu. Maksudnya kan Michelle sekarang udah besar, nah, tapi Kapingan masih punya 2 anak perempuan lagi gitu. Dan lagian ngapain Michelle takut pulang ke rumah, orang 3 tahun dia udah di penjara. Sebenarnya rumah saya kosong, tapi Michelle tuh nggak mau pulang. Tidak. Anak saya tuh ada 5 yang nggak bisa diatur tuh Michelle doang. 4-nya ini baiknya setengah mati, baik banget si Kokonya. Makanya si Kokonya sering chat Michelle, lu ya Allah ya Tuhan. Gitu. Jadi kayak saya merasa air susu, saya membesarkan Michelle tuh dengan susu saya loh. Tapi dibalas dengan seperti itu. Jadi ya saya udah biasa alamin hal-hal seperti itu. Jadi ya cukup ada kekuatan lah dari pengalaman hidup yang lainnya. Tapi ini cukup mengganggu saya gitu. Dengan kenapa jadi saya yang dibully sama semuanya gitu kan. Saya besarin dia, saya sayangin dia, yang jemput ke Bandung, yang ngerawat Michelle itu patah tulang juga saya yang perbanin, kalau ke toilet saya yang cebokin, saya yang guyurin, itu kan setengah mati, nggak gotong anak segede gitu untuk ke kamar mandi. Tapi ya udah, apa yang saya lakuin ini tidak berarti ya udah biarin, saya nggak akan ngelawan anak saya sendiri. Oke, ya kalau aku melihat ya, nggak bukan maksudnya kayak mungkin kalau aku pribadi aku belum punya pengalaman karena anakku baru 1 dan masih kecil gitu. Tapi kalau aku ngelihat di keluargaku juga sih kayak namanya anak kayak karakternya selalu aja beda-beda, ada yang satu apalagi masih kanan, remaja, masih remaja kan lagi seneng kayak ini saya loh gitu. Mencari jati diri. Iya kayak ngerasa oh bisa hebat. Makanya saya mau bilang kalau ada Michelle di sini, saya mau tanya Michelle tuh siapa yang kasih makan kamu dari kamu lahir sampai besar gitu. Kok kamu tega gituin mamamu sendiri gitu. Sebenarnya mah saling sayang, ini mama sama anak kamu bilang. Terus harusnya bantuin di rumah. Terus juga jangan tidur dia tidak bersama papanya dan dia tidak bersama aku. Jadi ini tidak boleh kan anak-anak tidur di rumah temennya, muter-muter harus pulang ke rumah, itu tidak baik, nggak benar. Kaping kan hubungin dia nggak untuk pulang? Waktu berapa bulan lalu saya masih kadang jemput ke Cinere, malam-malam habis jualan jam 2, tiap malam minggu tuh aku jemput capek tuh seorang ibu habis jualan capek-capek, mami nggak capek, aku naik Grab aja. Enggak, mami yang jemput, udah gak apa-apa sayang anak, jemput ke Cinere balik lagi. Tapi terakhir kan gak mau pulang, dia kan marah intinya dia gak mau pulang tuh, Mam aku mau nginep rumah teman 7 hari, nggak ada boleh. Perempuan itu nginep tidak boleh, main sampai jam 12 boleh, harus pulang. Main 7 hari tuh nggak ada boleh main 7 hari. Jadi sejak itu dia keluar dari rumah dan nggak bersama papanya dan nggak bersama aku. Jadi dia nggak mau diatur aja, maunya ya anak muda, mungkin dia suka dugem atau apa. Sedang berproses. Oke, Kak Bingkan, mungkin kita balik ke topik yang sedang hangat ini. Kemudian pertanyaannya ini, kenapa kejadian ini bisa sampai hampir 5 tahun berarti ya? 2018, berarti nggak nyampe ya? 3 tahun. 3 tahun. Suamiku di penjara, 2,5 tahun. Iya. Kejadian ini tuh bisa terjadi lama dan berulang. Maksudnya kok bisa sampai seperti itu gitu loh, kayak maksudnya gini, kalau menurut pernyataan dia kemudian ada tindakan untuk lapor polisi itu karena dari papahnya dia, tapi sebelumnya itu nggak ada nih, mungkin maksudnya dari Kapingkannya yang untuk ya udah kalau memang benar begini ayo kita lapor polisi, mungkin semacam itu. Iya, kenapa nggak gitu, karena saya itu sibuk bekerja. Jadi sejak suami saya itu kan gajinya kadang ada kadang enggak, dan kebutuhan kita tuh 5 anak atau sekolahnya aja berapa, makannya aja berapa, itu butuh juta-jutaan. Jadi jawabannya itu saya itu sibuk bekerja. Jadi saya harus gak bisa dijelasin di ngomong-ngomong gini, karena tiap hari itu kan butuh susu, pampers. Kalau nggak ada uangnya
1 jam lagi anak saya minum susu apa. Jadi kan saya harus kerja. Terus sebelum kayak gitu, ya pastinya saya juga kan mikirin anaknya yang bayi-bayi, bagaimana kayak gitu. Gimana? Sebelum itu apakah Kak Pinkan itu mungkin memang takut? Saya kan juga suruh dia kunci kamar. Itu kan makanya saya bilang kunci kamar dan jangan pernah keluar dari kamar. Tapi katanya katanya pintunya rusak kuncinya. Ya makanya ada cerita yang saya nggak bisa cerita di sini. Okay. Nah makanya itu Mission Impossible-nya ada di situ sebenarnya. Tapi saya nggak mau ke situ karena situ saya case close aja biar semuanya tenang. Cuma saya tidak pernah membela suami saya. Saya sudah serahkan ke pengadilan. Saya juga bela Michelle di pengadilan. Artinya saya sayang benar sama si Michelle itu. Nggak ada ibu yang nggak sayang tuh. Ya walaupun ada, tapi itu bukan saya. Saya mah kaki jadi kepala, apa jadi kaki. Saya bela Michelle intinya. Tapi ya itulah makanya ceritanya kan nggak mungkin lah saya bela suami saya terus gimana atau maksudnya susah sih dijelasinnya. Ini sebenarnya tidak, intinya saya kasih ini aja ya, maksudnya tidak semuanya saya bisa cerita di sini gitu, karena kan ini saya pagerin aja bahwa ini wilayah masalah keluarga aku gitu. Jadi harap teman-teman, saya nitip pesan aja buat teman-teman, kalau teman-teman ada di luar masalahnya jangan cepat menghakimi saya, jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Justru di sini saya mau bilang saya ini ya istilahnya jadi rugi ya. Saya jadi rugi dong. Saya rugi 2 kali. Orang saya udah capek urusin anak karena papahnya saya udah serahin ke negara, papahnya udah di penjara 3 tahun dan masih belum tahu kapan keluarnya. Dan saya masih harus mengurus anak-anak yang 4 lainnya yang selain Michelle, dan Michelle juga saya kan yang bayarin sekolah Michelle juga. Semuanya saya yang bayarin tanpa bantuan siapapun. Terus saya juga yang dibully sama seluruh Indonesia karena cerita dari 1 orang, Michelle, yang bilang begini. Ya tolong teman-teman di sini jangan mudah menghakimi kalau nggak tahu ceritanya. Terus jangan membunuh karakter saya, gitu. Jangan membunuh karakter saya. Iya, karena mungkin teman-teman di sini tuh semua itu pada berpikir yang sama kayak saya tadi sih Kak. Jadi kenapa kok ibunya kalau saya nggak bela, nggak mungkin saya nggak bela di pengadilan. Betul, nggak mungkin dia sisir. Oke. Maksudnya nggak mungkin dia sekarang ada di penjara gitu. Benar, ya. Di pengadilan itu, nah cerita yang saya nggak bisa beberin di sini, saya sudah serahin cerita di depan jaksa dan hakim supaya nanti ceritanya nggak belang belentong. Kalau saya cerita lagi di sini, nanti disambungin lagi sama di pengadilan, hakim sama jaksa gimana sih ini ceritanya gitu kan, tadi kan ceritanya udah begitu gitu. Iya, maksudnya dulu ceritanya udah begitu gitu. Jadi saya udah ceritain semuanya, ada rumput, ada kambing, ada gelas, ada apa. Saya tidak melihat kejadiannya Pak, saya tidak melihat, jadi saya nggak tahu itu benar atau enggak. Karena kan saya nggak ada, karena saya kerja terus, kadang-kadang keluar kota. Saya kerja terus ya, saya kan nggak bisa mengawasi anak aku 24 jam dong. Emang aku kayak kura-kura gitu liatin orang lagi ngapain. Oke, Kak, itu kan terjadi kan selama bertahun-tahun ya. Dan selama 3 tahun itu berarti sama sekali Kak Pinkan nggak pernah sekalipun melihat kejadiannya. Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Tapi dari awal Kak Pinkan percaya sama apa yang diceritakan Michelle. Anak nih Michelle cerita, "Mama, aku diginiin" gitu. Langsung percaya nggak? Ya intinya waktu itu saya shock gitu. Ya kalau shock berarti kan denger dong. Iya. Kalau kamu bilang, "Mam, tadi aku kecopetan." Aku shock dong. Betul. Ya berarti aku denger dong, kupingku nyala maksudnya. Ya udah, aku cuma ya shock gitu, shock. Terus klarifikasi nggak dengan suami? Iya, banget. Terus aku pengadilan versi Pinkan langsung. Pengadilan versi Pinkan. Iya, langsung kenapa gini? Aku nggak bayangin gimana? banget sih. Kenapa gini? Pasti dong. Iya. Maksudnya kayak aku nggak bayangin pasti waktu aku lagi geram, kita interview orang.
Karena tambah gedek nggak tuh kalau nggak dijawab? Nggak dijawab loh. Kak, tapi maksudnya gini, nggak dijawab loh. Itu adalah kondisi yang amit-amit aku nggak pernah bayangin. Just in case. Saya juga amit-amit. Aku ada di. Kenapa saya ngalamin? Iya, aku ada di posisimu kayak. Bayangin aku pendam 3 tahun loh. Aku tidak pernah cerita loh. Michelle yang buka kan. Nah itu juga. Karena nggak minta KTP nggak dikasih KTP. Bukan nggak dikasih lagi diurus. Dia nggak sabar. Tapi maksudnya gini, Kak Pinkan memendam selama 3 tahun itu kenapa gitu? Maksudnya kayak kalau aku pasti udah kayak kesel banget gitu loh sama si laki-laki itu. Ini gitu. Udah bukan kesel lagi, udah di atasnya kesel kuadrat. Iyalah. Ya istilahnya. Tapi pun makanya di sini pun ada cerita di dalam cerita. Oh oke. Nah ini hanya saya yang pernah punya cerita tersebut. Oke. Nah ini kalau diceritain kepo. Nah ini makanya nggak mau diceritain gitu. Oke. Jadi saya cuma batasin aja, cuma klarifikasi aja. Saya nggak mau tambah. Kalau ibarat buku cerita nih, kalau cerita nanti tambah seru. Seru. Nah kemudian Kak, itu kan kejadian kan terjadi berulang-ulang. Di tahun-tahun berikutnya, Michelle cerita lagi nggak? 2 kali ya. Kayaknya cerita 2 kali dia cerita. 2 kali itu yang pertama dan yang kedua. Hanya 2 kali berarti dia cerita selama 3 tahun. Iya, hanya 2 kali. Sisanya dia nggak cerita. Karena kan menurut pernyataan dia itu bahkan setiap seminggu apa ya? Seminggu selalu ada kejadian apa gimana gitu. Sorry, maksudnya aku juga lupa ya. Tapi kalau nggak salah dia cerita gitu, minimal dalam 1 minggu atau 2 minggu gitu lah, itu selalu ada kejadian itu. Nah aku pikir kayak kok bisa sampai berulang itu, dan apa maksudnya kalau memang dia cerita ke ibunya kan pasti diurusin dipisahin apa gimana. Maksudnya gitu. Tindakannya pasti lebih kayak pertama aja kan lebih lah. Makanya kan saya suruh kunci pintu. Iya. Terus kunci pintu harus gini harus gitu. Itu saya proteksi langsung lah. Terus saya usir kan. Oh yang sempat setahun pergi itu usir. Saya ngusir kan. Oke, usir. Terus kemudian kenapa dia bisa pulang lagi? Lupa tuh ceritanya. Kenapa dia pulang lagi? Okay. Dia pulang lagi, dia sempat diusir aja intinya, sempat diusir terus dia datang lagi karena apa ya? Mungkin mau ketemu anaknya atau apa kali ya? Yang 2, yang bayi-bayi. Saya juga lupa, saya udah lama. Saya sering kok berantem sama suami saya itu nonton TV aja, saya maunya horor, dia maunya komedi aja. Dia orangnya kan suka pergi. Dia itu sering pergi dari rumah, anaknya belum bisa jalan, sampai anaknya udah bisa jalan juga nggak pulang. Ada. Iya. Jadi udah biasa, jadi jangan marahin saya kalau saya iya ganteng ya apa ya, emang kenapa? Nah, saya juga tiap hari sendiri. Iya. Tapi kayak bingung ya. Iya aku bingungnya tuh gitu sih Kak. Apa Cici bingung deh. Cici. Mbak. Kakak. Kadang saya bisa jadi ini Chinese juga gitu. Cici ya. Kakak. Jadi aku tuh masih herannya itu di situ gitu Kak. Jadi kayak gitu kan. Aku udah suruh kunci pintunya. Udah suruh kunci, tapi mungkin ada satu lain hal yang kemudian sometimes kebobolan juga gitu ya dari si pintu itu. Ya itu ada cerita di dalam cerita. Di dalam cerita. Tapi aku udahlah sampai sini aja ngomongnya. Tapi aku tidak bela suamiku. Dan pasti aku bela anakku, pasti udah pastilah. Michelle sendiri saat dia usianya 12 tahun. Kalau tadi kan udah cerita nih karakter dia 17 tahun gimana, udah lagi hingar-bingar anak muda gitu ya kalau 17 tahun. Nah tapi Michelle sendiri pada saat dia usia 12 tahun itu seperti apa karakternya? Dia tuh dulu tuh anaknya manis dulu ya. Michelle tuh oh my god banget deh. Michelle tuh super cute nih, aku jadi pengen nangis ceritanya. Michelle tuh kayak anak tuh dia lovely banget itu, kayak gini loh, kayak dia tuh kalau baca buku, dia kan nggak cerewet ya orangnya, suka baca buku terus kayak mirip lagi mukanya gini-gini ya. Itu tuh Michelle yang aku kenal gitu. Michelle tuh kayak gitu. Michelle sering dia ketinggalan di dalam mobil, soalnya dia nggak pernah ngomong. Jadi aku suka udah lagi milih pepaya apa oh my god, Michelle di Amerika, Michelle di mobil. Saking pendiamnya tuh anak, jadi sweet banget gitu. Sweet banget. Nah sejak permasalahan ini dia kan diambil sama papanya. Oke. Diambil.
ya udah di situ saya udah nggak kenal Michelle lagi. Michelle yang sekarang saya nggak kenal sejak diasuh sama papanya. Makanya saya sempat bilang, ini asuhanmu nih, kamu yang mau kan, dan Michelle juga mau sama papa, silakan. Aku juga tidak menyalahkan papanya Michelle, tidak. Cuma ini aku nggak kenal lagi Michelle siapa, nggak tahu salah siapa. Aku tidak menyalahkan papanya, enggak. Cuma tolong dong ini gimana sejak Michelle nggak sama saya. Gimana ini Michelle di jalanan, tidak bersama papanya dan tidak bersama aku. Iya, tapi ya itu yang aku nggak bayangin, the lovely Michelle 12 tahun itu ya, kalau sampai ada, maksudnya kayak ada laki-laki yang, dan dia tuh orangnya baik banget, bantuin adiknya. Kalau sekarang dia nggak mau bantuin adiknya, dia bilang itu pekerjaan pembantu. Saya nangis, pekerjaan pembantu. Di sini nggak ada yang pembantu. Di sini pembantu semua, mamanya pembantu. Intinya saya nggak suruh anak tuh sikat lantai. Enggak. Kakak boleh tanya di rumah aku yang si Koko itu. Aduh, dimarahin terus, terlalu dimanja, main game, main apa. Terlalu, ibu tuh terlalu fasilitasin anaknya. Makanya saya suka salah nih mami. Mami ini salah ngedidik kalian. Mami ini terlalu baik, tapi kalian tuh manja, nggak pernah bantuin beresin, jadi nggak pernah kerja anak saya sekarang. Cuma kalau dulunya waktu kita lagi susah, ya itulah. Makanya waktu kita susah tuh Michelle bukannya bantuin, malahan pergi dugem setiap malam sama temen-temennya itu, diomongin nggak denger. Adalah yang lainnya saya males ngomongin. Ya, kalau menurut aku Kak Pinkan nggak sendiri sih, kalau maksudnya anak perempuan ketika, enggak cuma anak perempuan sih, anak laki-laki juga kadang ketika dia menginjak usia tertentu dia pasti pengen mencoba satu dan lain hal sih. Mudah-mudahan iya sih, banyak lah yang ngalamin ibu-ibu. Mudah-mudahan masih dalam koridor aja, maksudnya nggak kebablasan kayak gitu ya. Ini udah kebablasan kayaknya sih Michelle. Cuma nggak bisa diomongin. Jadi kalau anak segede gitu kalau kita omongin malah tambah pergi. Terus saya mau maksa Michelle kemarin kan mau dengan cara 1 dan 2 hal gitu. Tapi saya masih dan terus juga memendam cerita ini. Kenapa? Saya juga kan yang kemarin ada timbul nama Michelle Ashley itu kan saya produsernya, saya manajernya. Saya yang bikin Michelle cantik, saya bikin image kalau Michelle tuh baru pulang dari Amerika dengan pendidikan yang begitu bagus, sampai akhirnya dihormati dengan semua orang. Setiap dia ke talk show saya kasih bodyguard ada berapa biji. Ya intinya itu sebuah brand gitu. Kayak kita sebut nama Britney Spears atau siapa, itu brand Michelle. Itu saya manajernya, saya yang bikinin singlenya dia ini lagi mau rekaman tapi malahan pergi dari rumah, nggak mau diatur. Oke. Nah, aku tuh juga penasaran gini. Sebenarnya kalau dari Kak Pinkan sendiri ada nggak ketakutan nanti ketika suami itu udah keluar dari penjara dia akan melakukan hal-hal yang diinginkan? Takut ya, takut. Kepada Kak Pinkan yang atau bayi-bayi terutama kan. Oh iya, nah itu kan itu jadi kan dia anak kecil. Jadi berarti ada ketakutan juga dari Kak Pinkan bahwa dia itu akan melakukan ke anak-anak. Sangat, makanya kan nggak boleh kalau nanti dia keluar nanti nggak boleh ke rumah lagi. Nggak boleh. Karena kan anak kecil. Iya, aku sama kakaknya Michelle udah jaga-jaga, intinya. Iya, yang gede aja udah 8 tahun kan? Tadi yang Lala. Itu kan perempuan. Iya. Ya itu perempuan dan kakaknya laki-laki satpam, kita berdua satpam. Berarti kakaknya yang laki-laki juga tahu tentang permasalahan ini? Oh sangat tahu, dan dia sangat sayang sama aku, kebalikannya Michelle. Nah dia marahin Michelle juga tadi, kenapa gini. Mungkin ada rasa ini kali Kak, mungkin masih ada rasa trauma yang mendalam yang akhirnya dia masih belum bisa menerima sosok-sosok yang yang maksudnya terlibat dalam kejadian itu. Kejadian yang dia alami itu. Mungkin dia maksudnya saya suruh cerai kali. Terus udah gitu aku juga gak ngerti. Karena Michelle tuh kan umur berapa sekarang dia? 17. 17 itu udah bukan baby. 17 itu tidak sebaby yang kita pikirin. 17 tuh udah pintar, cerdas. Iya. Iya, makanya. Udah bukan Michelle yang 12 tahun. Nah, memang benar kok kemarin itu dia juga ngomong ya kayak kenapa mama itu gak cerai? Atau mungkin dia masih belum tahu kayak semacam prosedur mungkin, karena kan dia bilang katanya mamahnya Kak Pinkan itu menjawab karena alasan agama. Nah di situ yang mungkin juga termasuk saya nggak ngerti apakah kalau dalam Kristen itu kalau bercerai
prosedurnya harus bagaimana kayak sebenarnya gitu. Nggak boleh bercerai sebenarnya, tapi saya juga kadang-kadang gerah, kayak saya juga pengen dong punya pacar yang kayak rasa dicintain sebagai perempuan. Malam minggu orang-orang pada malam mingguan, saya udah itu bener-bener gak bisa sama sekali sendiri. Gak bisa sama sekali. Gak bisa, tapi ada yang sebagian orang Kristen bilang bisa, ada gitu. Dan saya juga pengennya sih cerai gitu, karena ya pengennya cerai, tapi ya satu sisi ya suami ya, kita pernah sayang, pernah sayang. Ya maksudnya karena ada yang bilang, karena ada yang bilang katanya pas pernikahannya Kak Pinkan dan suami itu maksudnya beredar juga di sosmed, katanya apa pernyataannya bagus atau gimana gitu, aku nggak ngerti. Karena ada kayak speech ya, kalau menikah kan kayak ada semacam speech ya. Oh iya. Iya, maksudnya katanya mereka aku ngelihat di komen-komen aja, ada yang nge-flashback katanya speechnya bagus gitu dari Kak Pinkan. Nggak ngerti deh. Lupa. Pas nikah kan lupa ya. Lupa. Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Oh nggak ada apa-apa. Iya sih. Ya itu sih Kak. Jadi kemarin tuh banyak pertanyaan tuh mungkin di situ. Tapi ya aku masih tetap percaya bahwa ibu tuh pasti sayang banget sama anaknya, dan sebaliknya juga. Anak tuh sebenarnya. Karena kalau mau bela Michelle juga, bukan bela Michelle. Aku bela Michelle pasti sebagai ibu. Tapi untuk kayak aku 1000% gitu, ya aku nggak lihat kejadiannya gitu. Terus aku mau bela ini, aku juga nggak lihat. Jadi aku nggak lihat kejadiannya gitu. Bener nggak ada yang sempet tapi Michelle, prihatin banget. Iya. Karena ini udah menyusahkan aku juga. Iya, bukan cuma prihatin. Udah darah nangisnya tuh udah 3 tahun yang lalu. Jadi tapi kemarin sejak Michelle ngomong kayak gitu, aku nangis loh 4 hari aku nangis. Bahkan Michelle interview gini aku juga nggak berani nontonnya, belum pernah sedetik pun saya nonton Michelle di talk show tuh, memang nggak berani nontonnya. Karena saya nggak mau merusak racun-racun yang ada, karena kan saya pembuat uang di keluarga aku. Jadi aku nggak mau toxic. Ada pernah, maksudnya kemarin itu Michelle ngomong katanya sempet dia itu cerita ke mamahnya gitu, ke Kak Pinkan melalui telepon, tapi jawabannya malah kayak ketawa gitu. Itu yang dia sakit hati banget. Dia cerita nih. Cerita apa? Aku nggak tahu karena Michelle nggak cerita lengkap ya. Tapi kurang lebih semacam dia cerita tentang kejadian itu dan dia meminta pembelaan dari Kak Pinkan. Pas itu lagi sidang-sidang gitu deh pokoknya. Pokoknya di pernyataannya, dan di situ dia ngerasa sakit hati banget karena ketika dia cerita, curhat dan meminta pembelaan, tapi respon dari mamahnya itu malah ketawa yang seolah-olah nggak percaya gitu. Mungkin kayak, kamu lagi cerita apa sih? Gitu. Iya, makanya ada satu cerita di dalam cerita yang tadi aku bilang. Aku kan udah kasih kode, ada cerita di dalam cerita yang saya nggak mau ceritain, nggak mau dilebarkan. Betul. Saya tutup aja sampai sini. Karena kalau saya cerita, nanti lebar lagi. Nanti undang Michelle lagi, undang aku lagi, undang Michelle lagi, undang aku rame lagi. Bisa 3 tahun gak keluar. Episode Michelle dan Mama Pinkan bolak-balik Karena selalu ada yang seru. Jadi dan juga kan nanti akan diklarifikasi ke pengadilan lagi apa yang udah menjadi BAP, kok ceritanya begini-begini lagi di luaran. Nanti hakim jaksa ini kebanyakan cerita, jadi kan orangnya juga udah di penjara. Jadi saya sebenarnya ada cerita di belakang cerita yang keanehan-keanehan. Nah tuh saya udah kasih kode tuh keanehan-keanehan yang saya nggak bisa cerita di sini. Tapi di situ memang tidak bela yang salah. Udah gitu aja. Tidak bela yang salah. Saya selalu bela yang benar. Selama dia benar saya bela. Bela. Kalau misalnya benar bela. Di pengadilan pun sampai suami saya di penjara juga karena belaan saya. Boleh dibaca BAP-nya bahwa saya membela anak saya gitu. Tapi ada satu cerita juga yang saya nggak mau cerita di sini gitu. Kak Pinkan, soalnya tumpuk ya. Kak Pinkan ada rasa trauma untuk menikah lagi mungkin? Trauma ya. Trauma pertama, saya trauma. Saya pertama kayak, nggak akan pernah lagi deh gue nikah gitu ya. Anyway, Baswe, for your information, aku juga nikah sama suami ini pada awal. Jadi aku pernah nikah tuh kan 3 kali. Yang pertama nikah siri, punya suami. Nah itu tuh cinta. Nikah siri ini berarti dulu jadi Muslim? Jadi aku 2,5 ya. Ya dulu aku Muslim. Jadi aku nikah siri. Nah aku cinta bener nih sama si ada namanya itulah. Terus cerai. Nah terus aku nikah sama papanya Michelle. Nah itu nggak suka, tapi
kayak dijodohin gitu lah, panjang ceritanya. Jadi sama papanya Michelle. Nah sama suami sekarang itu juga karena kesepian. Jadi cuma karena dia baik sama mamaku, ngerawat mamaku, dan selama kita di Amerika dia yang kasih makan. Jadi suka, jadi karena sepian, jadi bukan kasmaran. Nah terus sampai sekarang kita kayak lagi mikir mau cerai atau enggak ya. Nah aku masih masih imanin gitu ya, bahwa perempuan tuh pasti ada pasangannya. Nah aku ini siapa Tuhan pasangan aku gitu. Jadi aku pengen aku nantinya menikah atau gimana sama jodoh aku itu. Sampai hari ini aku nggak tahu jodohnya itu siapa gitu. Iya sih. Iya, jadi aku nggak, ya gitulah. Iya sih, ya cuman memang akhirnya karena cerita ini tuh sebenarnya mungkin satu juga jadi pelajaran dan bisa menjadi cerita pengalaman ini kan buat pelajaran juga buat ibu-ibu mungkin yang memiliki suami tapi punya anak yang bukan biologis untuk bisa lebih menjaga dan lain-lain, karena traumanya sampai kemana-mana sih Kak. Aku baca komen itu ternyata korban aku baca komen di YouTube aku itu, korbannya itu mereka banyak yang cerita, maksudnya nggak cuma Michelle, banyak ternyata anak-anak yang mengalami hal serupa, makanya parah makanya prihatin saya dengarnya. Iya, makanya saya sedih kalau anak kecil tuh sedih sih. Anak kecil tuh nggak tega, anak kecil tuh. Iya, aku aja denger cerita Michelle tuh kemarin ikutan shock, ikutan nge-freeze gitu, karena kan korban seperti itu kan sometimes nge-freeze gitu ya, jadi dia nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Dan kemarin aja saya yang denger aja ikut kayak seriously iya, gitu. Tapi ya makanya aku bilang mau bela Michelle, aku nggak lihat kejadiannya. Terus mau bela suami nggak lihat, tapi pasti bela, ngerti gak sih? Kalau ada berita gitu pasti bela anaknya dong. Coba kalau misalnya mau bela, kamu pasti salah, kamu pasti maling. Saya nggak melihat. Nah itu maksud saya. Tapi gitu. Kemarin kemudian muncul vonis terhadap suami, itu buktinya dari mana? Ya itu cerita di dalam cerita itu yang kita nggak mau kasih ke publik gitu. Karena juga kalau nggak salah ada pemeriksaan secara visum juga dan lain-lain ya. Dan itu kan kita udah pasrahin sama negara, kita hormat dengan aturan Indonesia. Iya gitu. Betul sih. Oke deh, Kak Pinkan, ada nggak? Mungkin aku yakin banget sih Michelle pasti nonton podcast ini. Mungkin ada hal-hal yang pengen kamu sampaikan ke Michelle. Apa ya, Michelle pulang. Oh iya, buat teman-temannya Michelle yang nginepin Michelle, mama-mamanya minta tolong jangan bolehkan Michelle nginep. Terus buat papanya Michelle, tolong Michelle itu kalau nggak sama kamu sama aku, jangan di rumah teman. Karena pergaulannya itu tidak baik gitu. Terus buat Michelle, jangan melihat seseorang dari kulitnya. Kalau saya selalu bilang gini, uang sekolahmu siapa yang bayar? Udah titik sampai situ aja. Gitu aja. Uang sekolahmu siapa yang bayar? Yang HP-nya punya, yang beliin siapa? Baju kamu siapa yang beli? Terus kalau minta makeup, minta apa, juta-jutaan juga siapa yang beliin? Saya bukan jelekin, bukan. Maksud saya bukan jelekin pihak lain. Ingatlah bahwa mamamu ini membesarkanmu dengan susu saya sendiri, dan kamu tuh sangat dicintain sama mami, tuh sangat dicintain. Makanya kamu pulang ke rumah juga adik-adikmu nggak dapat sepatu yang mahal, kamu duluan. Karena aku bilang sama kakaknya, mami curang ya, Michelle yang paling mahal. Michelle lagi sedih, Michelle duluan. Kamu kan udah biasa susah sama mami. Ya kita juga kan susah, HP-nya udah lama kita gini-gini. Michelle lagi sedih sayang, dan aku percaya Reza lebih dewasa daripada Michelle. Jadi Reza habis ini HP-nya, Michelle dulu kayak gitu. Jadi ya pesannya intinya Michelle jangan melihat mami dari luarnya. Mami biar jelek-jeleknya mami ini, mami yang cari uang buat Michelle punya sepatu bagus. Michelle mau es krim ada uangnya. Michelle mau album Michelle itu gitu. Dan Michelle sadarlah bahwa tidak ada yang lebih sayang sama kamu selain mami kamu ini. Tidak ada yang sayang selain saya, Pinkan Mambo, yang paling sayang sama Michelle. Karena apa? Uang sekolahnya transferannya atas nama Pinkan Ratnasari. Susunya semuanya atas nama Pinkan Ratnasari yang transfer. Transfer itu nggak bisa transfer kalau mami nggak kepala di atas kaki di bawah, berdarah-berdarah. Mami jual pisang goreng apa segala macam itu untuk Michelle bisa sekolah.
Bahkan misal Mami doain single barunya segala macam, Mami kan udah siapin. Kita udah siapin strategi marketingnya untuk Michelle semua gitu. Ya Michelle tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang jago teori. Oh harus biru, harus hijau. Bisa nggak transfer? Emangnya sekolah gratis. Akhir-akhirnya kan transferan yang diomongin. Transferan kan harusnya kerja. Jadi maksudnya harus maksudnya bukan menyudutkan, tapi jadi orang itu harus pintar. Kita nggak boleh percaya dengan suami, kita nggak boleh percaya dengan anak, nggak boleh percaya kepada Tuhan, sehingga kita bisa menyayangi orang lain. Nah Michelle juga gitu, nggak boleh lihat Mami dari kulitnya. Suaminya ada di dalam itu juga karena BAP-nya Mami, belain Michelle gitu. Dan Mami udah mengampuni. Michelle mau apa aja, ada cerita di dalam cerita, Mami udah tutup mata. Mami nggak mau tahu urusan ke belakang. Marilah kita menjemput, jangan biarkan semua orang mencerai-beraikan anak dengan ibu dan apalagi harus kita maju ke depan. Makanya harus gereja, Michelle. Supaya harus mau ke masjid silakan Michelle ke masjid, mau gereja silakan gereja karena papanya Islam kan. Yang penting ke masjid, yang penting gereja supaya kita dekat Tuhan, sehingga ada roh Tuhan yang mengajar kita untuk apa gitu. Benar sih. Karena harus dekat dengan Tuhan maksudnya. Kalau misalnya mau Islam, Mami nggak pernah larang. Tapi ke masjid yang benar gitu. Jangan sama teman-temannya yang dugem, yang segala macem. Temen yang ngomong apa, jangan salah bergaul. Juga mama-mamanya temennya juga jangan bolehin bisa nginep ya. Karena itu dia di 16 tahun. Dan juga saya kasih tahu semua produk dan semua TV, semua apapun tidak boleh mengundang Michelle tanpa melewati mamanya karena dia masih di bawah umur gitu. Begitulah ya, bahwa kayaknya ya semua ibu lah ya pasti punya naluri pasti menyayangi anaknya. Tapi memang benar sih tidak ada cinta yang lebih besar dari seorang ibu ke anaknya. Ya walaupun ada ibu yang nggak baik katanya, tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Cuma yang saya tahu saya aja lah. Ya mudah-mudahan masalah yang terjadi antara Kak Pinkan dan Michelle ini segera selesai. Amin. Bisa bersatu kembali karena ya pasti seorang ibu menginginkan anaknya dekat selalu sama ibunya. Mudah-mudahan cepat selesai. Anyway Kak Pinkan, thank you so much atas ceritanya yang luar biasa hari ini. Maaf ada yang salah. Wah gak ada nih. Dan ini pasti cerita yang ditunggu-tunggu juga sama teman-teman yang kemarin penasaran. Udah aku wakilkan untuk bertanya. Semoga semakin tercerahkan ya sama-sama. Dan semoga juga Kak Pinkan sukses terus dalam usahanya, karirnya. Sama-sama. Dalam hal apapun. Kakak cantik juga sukses di usahanya. Cici. Sukses di bisnisnya. Amin. Nah teman-teman di sini thank you so much yang udah nonton episode kali ini Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.